Hai sahabat kabar bursa, kita jumpa lagi dalam webinar mingguan kabar bursa yang hari ini kita mengambil tema peluang penurunan suku bunga Bank Indonesia perbankan bakal menarik. Hadir bersama saya Mas Said Aulia Muhajir, SERSAAWP, Local Business Development Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Mas, apa kabar? Halo Mas Said. Halo, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Ibu Nila. Kabar baik? Gimana Ibu Baik. kabarnya? Iya, alhamdulillah baik, Mas. Saya sedikit kasih paparan dulu sebentar ya, Mas ya. Kenapa Baik. sih kita bahas peluang penurunan suku bunga Bank Indonesia? Memangnya sektor perbankan bakal menarik ya jika suku bunga acuan diturunkan oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia masih menahan suku bunga acuan atau BI rate di 4,75% pada 22 Oktober kemarin. Namun peluang pemangkasan BI rate ini di 2025 terbuka sejalan dengan arah kebijakan fiskal pemerintah dan sinyal yang disampaikan Gubernur BI Peri Warjio serta Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Peri mengatakan ruang penurunan BI rate masih terbuka dengan pertimbangan inflasi dan rencana pertumbuhan ekonomi. Maka pihaknya akan terus mencermati efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah. Secara terpisah nih, Purbaya mengatakan bahwa Bank Indonesia masih bisa menurunkan suku bunga acuan ke level yang terendah, yakni 3,5% dari level saat ini. Kuncinya, inflasi harus tetap terjaga di level 2,5%. Dan menurut Purbaya, pemerintah dan Bank Indonesia ini sepakat menargetkan inflasi terkendali ke level yang serendah mungkin. Sementara saat ini, saham perbankan terdampak positif dari penahanan BI rate karena mendorong pertumbuhan kredit. Akan tetapi prospeknya masih bergantung pada stabilitas ekonomi dan sentimen pasar secara keseluruhan. Sebagian besar perbankan sudah melaporkan kinerja keuangannya pada kuartal terakhir dengan dinamika di dalamnya. Bank Besar Himbara misalnya BRI, Mandiri, BNI, dan BTN melaporkan kinerja yang tumbuh untuk kuartal ketiga di 2025. Nah, kondisi ini menjadi momentum penting bagi pelaku pasar modal, investor, dan pelaku industri perbankan. Menurut Bank Indonesia, penurunan BI rate ini juga berpotensi menekan biaya dana atau cost of fund dan mendorong pertumbuhan kredit. Namun juga memunculkan dinamika baru terhadap margin bunga bersih dan profitabilitas perbankan. Nah, dari perspektif pasar modal, sektor perbankan masih menjadi pilar utama indeks harga saham gabungan atau IHSG, tetapi kinerjanya cenderung stagnan di sepanjang 2025. Melihat dinamika tersebut nih, Mas, kali ini pembahasan kita menjadi semakin penting. Lalu bagaimana saham perbankan hingga akhir tahun 2025? Nah, Mas Said, dari paparan saya tadi, Mas, apa alasan kuat dibalik keputusan penahanan suku bunga acuan ini? Dan apakah kebijakan bunga tetap ini menandakan Bank Indonesia masih menunggu sinyal global atau bagian dari strategi kehati-hatian? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Oke, Mas. Eh, Keputusan Bank Indonesia menahan suku bunga bagi saya untuk kali ini tepat. Kenapa? Bank Indonesia juga harus menjaga nilai tukar kita. Ya, harus menjaga rupiah kita agar juga nilai uang kita tetap terjaga. Jadi ada nama istilahnya itu selisih bunga atau selisih suku bunga itu interest rate differential itu juga harus diperhatikan oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia saat ini menahan kalau saya punya datanya. Jadi saat ini kita selisihnya sekitar 0,75 sama The Fed. Jadi kalau suku bunga juga itu dipangkas, selisih kita terlalu sedikit. Jadi nanti takutnya dikhawatirkan jadi kurang menarik, jadi capital outflow. Juga kita harus menjaga kurs itu. Kalau kiranya perlu presentasi mengenai hal ini, saya punya slide-nya. Boleh, Kalau boleh, Ibu. Mas. Baik.
Sudah kelihatan ya? Belum sih, Mas. Oh, belum. Ya. Coba kita tunggu ya. Oke. Sorry nih, saya coba share masih belum bisa ya. Boleh saya share materinya? Soalnya ini saya sudah coba share, nggak keluar, masih belum keluar. Boleh Mas, dicoba Mas, di-share dulu. Sorry, sepertinya ini ada kendala teknis, Oke. error code keluarnya. Kalau begitu saya boleh kirim ke kabar bursa, ke Bu Maria apa? ya. Oke. Kalau boleh, ini langsung saya kirim ya. Tunggu Ya. sebentar. Ke Bu itu aja ya, ke Bu Maria ya. Oke. Oke, baik Bu, sudah saya kirim ke Bu Maria. Nanti Iya. kita bisa tampilkan ya. Sebentar ditampilkan ya Mas ya. Baik. Jadi tadi keputusan BI untuk menahan suku bunga itu sudah tepat ya Mas ya? Karena Menurut memang saya kali ini ya benar sekali ini menurut saya sudah tepat karena juga kita harus menjaga stabilitas. interest rate ya. Jadi Iya. saat kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, saya coba menarik ulur seperti ini ya Bu. Ini sebenarnya kerangka kenapa kok bisa dinaikkan setinggi ini. Akibatnya kenapa? Baik, saya jelaskan dulu secara histori supaya kita sama pemahamannya. Sudah nih Mas nih. Baik. Sudah ada. Oke, baik. Boleh di next. Oke, baik. Saya bahas dulu dari awal. Apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Ini adalah terjadinya kondisi geopolitik yang tidak stabil, sehingga naiklah suku bunga The Fed pada 2022, sekitar 2022 akhir, sekitar segitu, 2021 akhir atau 2022. Gara-gara penyebabnya geopolitik yang tinggi. Next. Oke. Bisa dilihat di sini bahwa geopolitik kondisi kita itu negara BRICS sudah mengalahkan negara G7 secara GDP dan purchasing power priority atau PPP from 2000 sampai 2024. Coba next lagi. Next slide. Di sini, ini adalah data dari Goldman Sachs yang saya ambil. Data dari Goldman Sachs, penyebab inflasi itu penyebab kenapa suku bunga pada saat itu dinaikkan karena hit di Amerika inflasinya tinggi karena perang. Dan mulai saat perang Ukraina versus Rusia, itu terlihat di sini. Garis putus-putus ini ketika aset Rusia dibekukan. Pada saat itu, harga emas melonjak tinggi. Sampai sekarang. Kemudian setelah itu, naiklah suku bunga The Fed. Bisa di next slide. Next slide. Next slide lagi. Next slide lagi. Naiklah suku bunga, bisa dilihat di sini. Ini suku bunga The Fed. Dari sekitar 5, bisa di zoom. Oke. Dari saat ini tertinggi suku bunga The Fed di 5,5. Dari suku bunganya pada saat 2022 itu di bawah 1%. Sampai ke tertinggi 5,5. Setelah itu untuk kita menjaga kurs kita juga, Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Bisa di next slide, pasti suku bunga kita naik. Oke. Kalau diperhatikan, ini juga beriringan dengan kenaikan suku bunga The Fed, kita juga Bank Indonesia menaikkan suku bunganya. Tapi yang jadi pertanyaan,
oleh kabar bursa bahwa saat ini ditahan, sedangkan The Fed pangkas. Ya. Karena kita sudah menurunkan lebih dulu sebelum mereka pada saat itu flat. Contoh, ini coba di slide sebelumnya kita bisa lihat. Nah, kelihatan itu The Fed di angka sekitar 4,5 itu dari Agustus kan nggak pangkas ya. Iya, betul. Sedangkan kita, next slide-nya, sedangkan kita kelihatan di sini di Agustus kita pangkas terus untuk menaikkan kredit, untuk menaikkan daya beli. Jadi ini memang apakah kita tetap menahan suku bunga agar kurs kita stabil, tapi daya beli kita sudah anjlok, atau kita pangkas suku bunga dengan hati-hati untuk menaikkan daya beli. Nah, ini karena kita sudah duluan menurunkan suku bunga, dan syukur alhamdulillahnya kita masih strong, stabil, kurs kita juga masih stabil di 16.700. Jadi keputusan saat ini selisih interest rate kita itu sekitar 0,75. Idealnya menurut saya 1-1,5%. Berarti masih harus dinaikkan lagi ya Mas ya? Jadi menurut saya kalau seandainya The Fed, apakah keputusan Bank Indonesia saat ini sudah tepat nahan? Menurut saya sudah tepat. Kalau nanti dipangkas terlalu kecil selisih kita, jadi nanti kita takutnya kurang menarik sehingga capital outflow. Alhasil apa? Currency risk kita tidak terjaga. Pasar modal bisa tumbang nanti. Saya kira itu. Iya. Jadi seberapa besar nih Mas risiko kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi jika kebijakan ketat ini dipertahankan hingga awal 2026? Dan dalam skenario Anda nih, berapa probabilitas BI memangkas suku bunga sebelum akhir tahun, Mas? Dan di level berapa nih BI rate akan berada pada Desember 2025? Tetap atau diturunkan? Oke, baik. Menurut saya begini. Makroekonomi ini bukan sesuatu yang satu indikatornya ada banyak sekali. Kita harus melihat banyak hal. Jadi The Fed juga, Bank Indonesia juga akan melihat Amerika dulu, geopolitik dulu, dan nilai tukar kita. Probability-nya menurut saya masih 50-50. Dan The Fed sendiri juga terakhir mengatakan terpangkas suku bunga ini akan ada pangkas satu kali lagi, tapi juga masih 50-50. Masih 50-50. Jadi kalau seandainya The Fed tidak pangkas, kemungkinan Bank Indonesia tidak pangkas. Di Desember nanti gitu ya Mas ya? Benar. Oke. Tapi kalau The Fed pangkas, apakah kita pangkas? Kemungkinan tidak. Kemungkinan tidak. Kemungkinan justru tidak, menurut Kenapa, saya. Mas? Karena selisih kita itu hanya tidak terlalu jauh oleh The Fed. Kita hanya selisih 0,75. Walaupun seandainya saya setuju dengan Pak Purbaya, kebijakan Pak Purbaya benar. Inflasi kita terjaga harus di bawah 2,5, 2,7 inflasi, ya itu benar. Sebagai juga kita punya daya beli. Nanti ini bersambung Bu mengenai perbankan, nanti kita lihat apakah sampai dengan saat ini tidak diturunkan, stabil aja, apakah cukup bagus atau tidak. Kalau The Fed pangkas, kita punya different interest rate itu bisa cukup menarik. Supaya agar menjaga nilai mata uang kita juga. Jadi apakah ini akan membuat ekonomi melambat? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Jadi yang pasti kalau seandainya suku bunga 4,75 hingga awal saat ini suku bunga BI, apakah kalau seandainya dulu tidak dipangkas bermasalah. Jadi sebenarnya kalau di pertanyaannya kalau lengkap, apakah dulu dari 2024 tidak dipangkas itu bermasalah. Tapi saat ini belum tentu. Kenapa karena ini itu, masih Mas? banyak faktornya. Kenapa, Mas? Satu, interest rates kita harus dijaga. Selisih kita menurut saya idealnya 1%. 1%. 1% menurut saya. Kemudian yang kedua, CLF ini. Jadi efek pangkas suku bunga itu tidak langsung terasa. Nanti 6 bulan setelah pangkas suku bunga. Jadi cost of fund bank itu juga akan turun. Saat ini sudah mulai pulih. Berarti bisa dibilang kehilangan momentum itu belum tentu ya Mas ya, karena perjalanannya nih masih panjang, 6 bulan ke depan gitu ya Mas ya. Sementara Benar. Desember tinggal sebulan lagi gitu ya Mas ya. Ya, tapi kalaupun dipangkas juga sebenarnya masih oke, asalkan The Fed pangkas. Di kisaran berapa persen nih Mas?
25 BPS. 25 25 BPS. basis point. Oke. Nah, Mas, dengan proyeksi bahwa The Fed nanti di bulan Desember akan menurunkan suku bunga nih ya, Mas ya. Bagaimana sebaiknya BI merespon, Mas? Apakah langsung ikut melonggarkan atau tetap menjaga selisih bunga demi stabilitas rupiah itu, Mas? Maaf, boleh diulang? Jadi proyeksi The Fed akan memangkas suku bunga nih di bulan Desember nanti. Nah, bagaimana sebaiknya BI ini merespon, Mas? Apakah langsung ikut melonggarkan suku bunga seperti The Fed atau atau tetap mempertahankannya demi menjaga selisih bunga demi stabilitas rupiah? Baik. Mm-mm. Saat ini kurs kita itu di sekitaran, kalau saya boleh cek, 16 ya, Mas ya. 16.000, bentar, di 16.675 saat ini. Itu sebenarnya FX risk-nya itu sekitar currency kita 16.500, 16.700. Ini juga sebenarnya masih stabil. Jadi apakah nanti The Fed pangkas suku bunga, apakah Bank Indonesia juga pangkas suku bunga, bagaimana cara mereka harus merespon? Kalau inflasi kita terjaga, pangkas suku bunga itu masih memungkinkan. Ya. Saya kira itu. Jadi kalau misalnya tidak terjaga dengan baik, berarti kita tetap mempertahankan suku bunga gitu, tidak mengikuti The Fed seperti itu ya, Mas ya. Apabila ada gejolak ekonomi dan geopolitik kembali tidak stabil, kemungkinan tidak pangkas itu ada. Namun kalau saya lihat saat ini, geopolitik tensinya turun. Saya lihat Israel Palestina juga mulai damai, sudah mulai ada damai. Rusia Ukraina perangnya juga masih belum berakhir, tapi sepertinya tidak melebar ke negara-negara lain. Dan ini juga sudah lama. Cina Amerika, ini yang paling penting juga, bahwa Cina yang awalnya terakhir kata Donald Trump mau kenakan 100%, tapi tidak dikenakan 100%. Artinya apa? Tensi geopolitik tinggi. Walaupun 50%, menurut saya lebih condong akan pangkas. Nah, jadi kalau apabila pangkas, sebenarnya walaupun idealnya 1%, tadi saya mengatakan memang 1%, tapi kalau tetap dijaga 0,75, ini masih relatif aman. Oke. Jadi kalau seandainya ada Fed pangkas, kemungkinan ada Fed pangkas, kita pangkas. Kemungkinan The Fed pangkas, kita akan pangkas di 25 basis point itu ya, Mas ya? Benar, ya. Kembali ke bank nih, Mas nih. Banyak bank mencatat net interest income yang masih tumbuh, Mas. Tetapi laba bersihnya justru turun akibat kenaikan biaya operasional dan cost of fund. Nah, apa yang sebenarnya terjadi nih, Mas, di level operasional perbankan saat ini, Mas? Baik. Ada slide saya kalau boleh ditampilkan. Kita punya data laporan keuangan. Boleh. Next. Baik, saya jelaskan dulu sebelum masuk ke bank, apa yang terjadi. Boleh di next. Next lagi. Baik. Kita berada di titik terendah IHSG kita di 2000 belakangan ini ya, Bu Nila ya. Ya. Itu di IHSG ya, bukan bank ya. 2025 bulan 4. Kenapa itu bisa terjadi? Karena FX risk, currency risk kita meningkat tajam. Buktinya apa? Baik. Ini kalau kita lihat dari 2022 bulan awal, 2024 akhir, 2025 awal. Itu IHSG kita dari sekitar level 7.400 turun ke level di bawah 6.000. Ini kelihatan chartnya di sana. Itu penyebabnya kenapa? Coba kita ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya ya. Slide sebelumnya. Baik. Sebelumnya lagi. Inilah yang terjadi. Karena rupiah kita sangat lemah pada saat itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada capital outflow. Sehingga Bank Indonesia harus segera menstabilkan ini dengan menaikkan suku bunga.
Namun karena Amerika juga naik-naik terus, kita naik-naik terus, kita sudah naikkan, ini tetap melemah capital outflow. Nah, karena ada currency risk ini, inilah yang membuat kapital asing kabur dari bursa kita. Jadi tidak menarik ya Mas ya? Jadi kurang menarik. Kenapa? Currency risk yang meningkat. Karena bank itu di mayoritasnya asing. Next slide. Baik. Ini April 2025 sampai September 2025, sekitar 16.800 turun 16.400. Alhasil apa? Next. Lihat. Dari titik terendah kita 5.800 sekarang all time high, benar? Iya. Itulah sebab akibat dari currency risk, maka Bank Indonesia sangat penting untuk menjaga moneter kita. Baik, bagaimana kondisi banking kita saat ini? Next. Next. Oke. Nah, tadi mengenai cost of fund ya, Bu. Yep, cost of fund. Apabila suku bunga naik, maka biaya uang itu naik. Jadi kalau seandainya suku bunga itu dipangkas, otomatis juga biaya uang itu turun. Jadi kelihatan di industri perbankan dari data laporan keuangan yang disampaikan. Yep. Memang bahwa net income bertumbuh, bunga bertumbuh, itu benar. Tetapi net interest expense itu naik. Contoh Mandiri 22%. Itu kenapa? Karena cost of fund. Apakah ini masalah? Apakah ini masalah fundamental? Kalau menurut saya ini bukan masalah fundamental. Ini masalah siklus bisnis. Buktinya apa? Baik. Kita lihat Mandiri dan BRI. Itu kita lihat kreditnya masih tumbuh. Interest income masih tumbuh. Dana pihak ketiganya juga masih tumbuh. Di sini masih tumbuh. Di sini karena agak pecah. Sekitar ini Mandiri sekitar 11%. BRI ini kalau nggak salah ini sekitar 8%. Sorry, dari sini pecah. Coba saya cek lagi. Bentar. Oke, ini sudah kelihatan. Mandiri itu total loannya 9% bertumbuh dari year on year. BRI year on year itu 10,5%. Dana pihak ketiga, Mandiri tumbuh 13%, BRI masih tumbuh 8%. Nah ini kan kalau Bu Nila lihat ini problema. Iya. Kenapa kok cost of fund naik, tapi kok orang masih mau minjam? Artinya apa? Artinya daya beli itu masih ada. Daya beli masih menopang. Jadi yang membuat perbankan saat ini tertekan karena cost of fund yang tinggi. Kenapa cost of fund-nya tinggi? Karena biaya uangnya tinggi untuk mendapatkan dana pihak ketiga itu. Kenapa itu bisa tinggi? Karena suku bunga kita tinggi. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, suku bunga turun sampai perkiraan 100 basis point yang akan diturunkan tahun depan. Masih bisa kita pangkas mungkin 4 kali kalau 25. Yes. Untuk di tahun depan, maka otomatis apa? Interest expense-nya akan turun. CEF turun. Otomatis apa? Net interest margin naik. Jadi ini kalau menurut saya hanya masalah siklus bisnis dan hanya menunggu waktu perbankan akan recovery secara fundamental. Labanya akan meningkat kembali. Karena buktinya apa? Secara daya beli, kalau kita melihat laporan keuangan perbankan, kredit masih tumbuh. Berarti apa? Ini bukan kesalahan struktur fundamental, tetapi masalah siklus bisnis. Oke, Mas. Saya kira itu. Nah, tadi kan pertumbuhan kredit memang masih solid gitu ya, Mas ya. Terus mengapa nih, Mas nih? Permasalahannya di terjadinya penurunan laba di kuartal ketiga 2025 ini nih, Mas nih. Apa faktor utamanya, Mas, yang menekan profitabilitas perbankan? Dan bagaimana proyeksi laba serta potensi dividen mereka, Mas, di kuartal keempat nanti? Baik. Perbankan saat ini bebannya tinggi karena satu cost of fund yang memang tinggi, kemudian biaya operasionalnya tinggi. Walau bagaimanapun, jadi ketika laba NPL naik,
cost of fund-nya tinggi, sedangkan kan kalau kita kredit nggak mungkin kita naik-naikkan terus, nanti kurang peminat untuk kredit. Sehingga apa? Iya. Kreditnya tidak, bunga kredit kita tidak bisa terlalu naikkan, tapi biaya cost of fund-nya naik, sehingga net interest margin-nya terkikis dari sana. Operasional itu harus tetap dijalankan. Jadi dengan suku bunga tinggi seperti ini, jadi expense dari operasional itu naik dan cost of fund itu naik, itulah yang memangkas net interest margin. Dan jadi permasalahannya kalau kita lihat, yaitu di interest expense di laporan keuangan yang tadi saya sampaikan. Iya. Interest expense itu kalau kita harapkan itu bisa turun, kapan bisa turun? Setelah suku bunga tetap dipangkas. Jadi kemungkinan perbankan untuk membagikan dividen mereka di kuartal keempat juga akan menurun? Itu ada di slide saya. Kalau ini, maaf karena slide-nya nggak bisa dikeluarin, jadi agak sulit saya. Iya. Boleh disampilkan, next. Oke, next. Next lagi. Next. Yep. Sebelumnya. Ini Mas? Baik, sebelumnya aja biar saya jelaskan secara lisan aja ya, Bu. Iya. Ini sini ada, tunggu sebentar. Oh, sebentar. Ini agak kesulitan karena saya nggak bisa sharing. Dibacakan aja secara manual atau bagaimana Mas? Baik, saya bacakan aja secara manual. Baik. Ini kalau kita asumsi BRI di harga 3.700. Berapa kalau net profitnya BRI di 60T 2024 akhir, itu EPS-nya 396,9. Proyeksi kita di 2025 karena ada penurunan, memang ada penurunan. Dari 60T ke berapa? Menurut saya 57T. Ada penurunan, tetap ada penurunan. Ya. Tetapi dengan harga saat ini, apakah penurunan itu berarti buruk? Belum tentu. Kenapa? Anggap aja harganya 3.700. Kalau seandainya dengan penurunan laba dibanding dengan dividen payout ratio di 85%, dividen BRI itu sudah di 8,8%. Ya. Jadi dengan penurunan, kalau pertanyaannya apakah laba akan turun? Laba akan turun, sudah pasti. Karena sampai dengan bulan 3 kita lihat dari tadi year on year-nya turun. Iya. Tetapi dividennya menarik, 8,8%. Kalau seandainya harga saham sideways di sini-sini aja, saya kira disclaimer tidak rugi. Karena tiap tahun kita dapat sekitar 8%, 8,5% every year. Jadi kemungkinan untuk di kuartal keempat nanti dividennya ya sebesar itu gitu ya Mas ya? Tidak berkurang sama sekali atau? Berkurang, lebih tepatnya berapa yang akan dibagikan menurut saya kalau BRI 325. 325 per lembar saham. Mandiri di 386 per lembar saham. Oh, oke. Untuk BNI di 371 per lembar saham. BRI kalau harganya 3.700 ya, saya nggak ambil dari 4.000, 3.700 karena kemarin low-nya. Ini sebenarnya data dari Agustus. Itu dividen yield-nya sudah di 8,8%. Nah, apakah dari 4.000 bisa turun sampai 3.600? Saya ada slide bahwa sebenarnya dari kuartal dari monthly itu kita sudah meningkat. Coba dibuka, ada slide saya. Kita sudah menunjukkan ciri-ciri recovery kita. Nah, ini dia. Di sini ada baik, tunggu. Baik, di sini ada BBRI. Dari kuartal 2 ke kuartal 3, sebenarnya kalau kuartal per kuartal, laba bersihnya naik. Saat ini sudah mulai recovery, laba bersihnya. Kalau kita lihat year on year memang turun, itu benar. Tapi kalau kita breakdown lagi, kita lihat lebih rinci, sebenarnya sudah mulai ada recovery
dari kuartal 2 ke kuartal 3 dalam laba bersih BRI sudah kembali tumbuh 15%. Dari 13T turun ke 12T, kuartal 2 naik ke 14,5T. Artinya apa? Sudah mulai ada recovery fundamental. Ya. Di semua bank, BRI, Mandiri, BNI, Secara di semua bank perlahan sudah itu mulai ya ada. Mas ya? Benar. Buktinya apa? Coba di slide sebelumnya. Sebelumnya lagi. Nah, baik. Mari kita perhatikan sedikit. Ada BRI, ada Mandiri, ada BNI, ada BCA. Baik. Dari kuartal 3 2024 ke kuartal 2 ke kuartal 3 2025. Sebenarnya kalau kita lihat net interest marginnya turun. Memang benar. Sampai dengan kuartal sekarang sebenarnya kalau kita tarik year on year masih turun juga. Betul. Tetapi kita lihat itu cost of fund-nya sudah mulai membaik. Cost of credit-nya sudah mulai membaik dari 3,5, 3,7 ke 3,4 cost of fund dari BRI. Mandiri juga sudah mulai membaik. Sampai dengan BNI sudah mulai membaik. Yep. BCA memang tidak merilis cost of fund-nya berapa, kita tidak tahu. Yeah. Artinya apa? Ini sudah mulai terjadi recovery fundamental. Hanya tinggal menunggu waktu. Interest expense-nya akan turun. Kredit-kredit yang sudah disalurkan akan menjadi laba. Jadi ya sudah pasti kalau pendapatan naik, walaupun tidak signifikan, tapi beban kita turun lumayan banyak, laba bersih akan naik, akan recovery, akan pulih. Kapan? Akan mulai terlihat kuartal 1 atau kuartal 2 di 2026. Jadi begitu diperbandingkan nanti 2026 banding 2025 secara year on year kuartal 2 akan sudah mulai terlihat recovery-nya. Karena ini sudah kita lihat tadi, sudah mulai ada pertumbuhan dan cost of fund-nya sudah mulai membaik. After kebijakan suku bunga itu dipangkas. Berarti di Desember nanti ya Mas ya? Lebih tepatnya kalau benar-benar kelihatan itu sebenarnya di kuartal 2 2026 fundamentalnya. Kalau kita banding 2025 kuartal 2, nanti saat masa depannya 2026 kuartal 2, kita perbandingkan itu nanti di 2026 kuartal 2, itu baru kelihatan. Year on year-nya sudah mulai tumbuh, iya. Tapi sebenarnya kalau secara kuartal per kuartal, ini dari sekarang laba bersihnya udah mulai kelihatan. Cost of fund-nya sudah mulai turun. Iya, betul. Mas. Kita beralih ke saham perbankan ini ya Mas ya. Kan selama ini sektor perbankan itu selalu menjadi penopang IHSG. Nah, apakah nantinya ini akan mencerminkan di rating struktural nih Mas? Karena NIM-nya mulai kelihatan jenuh atau sekedar fase konsolidasi Mas? Jadi kalau misalnya kita lihat dari pandangan teknikalnya Mas, mengapa saham bank besar melemah dan di level berapa nih area akumulasi yang ideal bagi investor jangka menengah Mas? Nah, ini mungkin ada dua pertanyaan. Ya, dua pertanyaan. Dua jenis yang berbeda. Satu, harga berapa yang cocok untuk dibeli? Betul. Bisa gitu Mas. Kemudian satu lagi yang tadi pertanyaannya. Akumulasi idealnya Mas bagi investor jangka menengah. Itu yang pertama. Kemudian satu lagi ada mencerminkan di rating struktural karena NIM-nya mulai jenuh atau sekedar fase konsolidasi. Baik, saya jawab yang fundamentalnya dulu. Yep. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, net interest margin-nya memang turun karena beban operasionalnya tinggi dan cost of fund-nya tinggi. Ini akan turun seiring berjalannya waktu, seiring suku bunga turun. Kenapa? Kalau cost of fund, kalau suku bunga turun, cost of fund akan turun. Berarti biaya fund atau biaya modal atau biaya uangnya lebih murah untuk mendapatkan dana pihak ketiga. Jadi ini apakah masalah fundamental? Tidak, karena dana pihak ketiga dan kreditnya masih tumbuh, tidak turun minus. Fundamental berarti tidak terpengaruh gitu ya Mas ya? Bukan kecacatan struktur fundamental, tetapi karena siklus bisnis saat suku bunga tinggi sehingga expand interest-nya yang tinggi. Yep. Itu yang pertama. Yeah. Kemudian untuk jadi intinya BRI, Mandiri, BCA, BNI ini fundamental solid. Betul. Dengan melihat pertumbuhan kredit yang masih tumbuh.
memang laba turun karena cost of fund, segala jenis expense-nya naik. Betul. Salah Ya. satu cost of fund dan beban operasional, betul. Dan ini akan turun dan pulih seiring berjalannya waktu nanti. Mudah-mudahan suku bunga tetap terus dipangkas sampai dengan tahun depan. Dan setelah itu kita melihat akan ada recovery fundamental yang akan lebih membaik. Labanya otomatis NIM akan naik nanti setelah seiring berjalannya waktu. Baik, untuk BCA, BRI, Mandiri, BNI, harga berapa yang cocok untuk dibeli? Baik, ini Ya. tergantung Bapak Ibu sekalian mau tujuannya apa. Mhm. Kalau untuk fundamental, Jangka dividend menengah berarti ya investing, Mas ya? kalau untuk satu siklus bisnis 5 tahun, Anda beli berapapun BRI di bawah 4.000, tenang saja, Mhm. tidak perlu takut ya. Beli BRI di bawah 4.000. Disclaimer, menurut saya berapapun harga BRI di bawah 4.000 layak beli sekarang, untuk di harga sekarang. Ya. Kenapa? Karena menurut saya dengan fundamental saat ini yang saat ini lagi turun, ya kalau kita kan melihat valuasi itu bukan dari 1 tahun ini yang lagi turun, tapi kita juga melihat sebelum-sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan sebelum-sebelumnya, menurut saya nilai wajar BRI itu 5.500. Kalau seandainya 5.500. fundamentalnya bertumbuh, nilai wajar BRI di atas 6.000. Oke. Jadi nanti kalau BRI ini fundamentalnya comeback, labanya secara year on year kemarin growth di atas 2 digit, di atas 10%, BRI ini akan comeback ke 7.000 all time high. Ya. Dengan catatan apa? Labanya juga all time high. Kapan labanya akan all time high? Bu Nila sudah lihat, loan sudah tetap tersalurkan. Iya. Nah, dengan penyaluran kredit yang masih bertumbuh solid, pelan-pelan mudah-mudahan beban turun, akan laba kita akan all time high lagi Oke. untuk BRI. Nah, Mandiri bagaimana? Baik. Dan BNI bagaimana? Baik. Mandiri bedanya Mandiri. kan sama BRI itu di market Pasarnya ya. target pasar. Ya, mungkin Mandiri lebih ke korporat. Oke. Sehingga mereka harus jaga NPL-nya kecil. Tadi ada data kita, itu di 1, 2. BRI itu di 3. Apakah BRI di NPL 3 itu bahaya? Tidak sama sekali. Dari zaman dulu, BRI NPL-nya memang 3, sekitaran 3. Kenapa? Karena mereka UMKM. Iya. Target pasarnya UMKM dan mikro. Memang rentan untuk tidak bayarnya tinggi, sehingga mereka keuntungan bunganya lebih tinggi. Dan mereka itu kan pembiayaannya mikro, kecil-kecil tapi banyak. Tapi kalau Mandiri, itu besar. Ya, Sehingga karena mereka harus jaga corporate ya NPL. Mas ya. Iya. Jadi kalau BRI untuk jangka panjang selama 4 tahun, 5 tahun, itu di bawah 4.000 aman. Aman. Berapapun. Area konsolidasinya berapa? Sebenarnya di harga 3.600 sampai 3.900. Kalau Anda beli di harga itu, Anda seharusnya nggak perlu khawatir. Ya, kalau untuk investasi. Ya. Baik, kalau untuk 20 tahun, Jangka panjang. ini adalah the best time to entry. Kenapa? Oke. Saya punya slide. Kalau Anda dapat setahun itu 1,5%, dalam 20 tahun dividen yield Anda itu akan tumbuh sangat signifikan. Saya kasih tahu secara lisan. Menarik. Kalau 2000 ini saya bacakan secara lisan. Oke. Di slide saya juga ada. 2010. Ini sebelum stock split ya. Harganya 1.300. Dividen yield-nya 1,9%. Tahukah Anda kalau dengan dividen 1,9%, Anda compounding, Anda punya uang 1M di awal, Anda beli di harga 1.300 dengan dividen yield cuma 1,9%. Anda tahu nggak berapa 20 tahun setelah 2010 uang Anda jadinya berapa? Dengan dana 1M Dari tadi itu dulu ya. dividennya saja, Anda bisa terima 113% every year. 113% setiap tahunnya. Ya, Wow. dividen compounding. Slide saya ada. Dari 2010
Nah, ini kita lihat sebelumnya. Ini 2010, 1,9%. Ini kalau kita tabung dividen compounding, sebenarnya 12 tahun setelah itu udah sentuh 30% every year yang sudah kita terima. Dividen 30%, 30%, 30% every year. Kalau di atas 20 tahun bisa sentuh 100. 113%. Apakah data ini memungkinkan? Memungkinkan dengan catatan net profitnya tetap tumbuh di atas 13, rata-rata tumbuh 13%. Dividen payout ratio-nya tetap dibagikan 75%. Kira-kira segitulah yang akan Anda dapat. Jadi kalau 20 tahun kelamaan, bagaimana kalau cuma 10 tahun? Anda sudah terima kira-kira 13%. 10 tahun 22,9%. Dari 2010 ke 2021, 2022 lah. Karena itu 2021 kan COVID ya, nggak hitung ya. Ke 2022 dari 1,9%, dividen compounding yang Anda lakukan sudah 38,9%. Tiap tahun. Aman. 40% ya, kita genapin 40%. Jadi kalau Anda beli BRI untuk 10-15 tahun ke depan dengan harga saat itu 1,9%, bagaimana kalau 8,8%? Silakan kali sendiri. Betul-betul, Mas. Kalau tidak percaya, silakan gunakan kalkulatornya. Datanya ada, silakan dicek sendiri. Dicek sendiri. Berapa keuntungannya ya, Mas ya. Mas, ini ada pertanyaan nih, Mas, dari YouTube, Mas. Bisa dibacakan bentar ya. Dari @matabudaya 6586. Pertanyaannya, tapi harga saham-saham kan udah naik nih, Mas nih. Untuk BBCA, Mas, apakah ada potensi sampai 10.000 lagi, Mas? Ada. Ada Sangat ya, Mas ada. ya? Bagaimana, Kenapa? Mas, kemungkinan itu? Bankcake ini, saya sebelumnya sudah bahas ini di Bisnis Indonesia. Saya mengatakan IISG ini akan all time high. Ini sebelum all time high ya. IISG ini akan all time high. Siapa yang akan carry ini? Bank. Dan sekarang sudah all time high, sudah terbukti sih. Bank sekarang sudah naik. Sekarang BCA di harga, bentar saya buka. Di harga 8.600. All time high-nya di 10.950. Baik, apakah bisa ke 10.000? Sangat bisa. Anda nggak perlu khawatir. Kenapa? Tunggu saja nanti fundamentalnya recovery, expense-nya turun, net profit margin-nya naik, net interest margin-nya naik, NPL-nya terjaga, cost of fund-nya makin turun, labanya meningkat, fundamentalnya makin solid, labanya all time high, sahamnya kemungkinan juga akan all time high. Termasuk BRI. BRI juga akan all time high. Keberapa? 7.000. Kapan? Mungkin sekitar 2027. Let's see. 2027. Untuk BRI. Kemungkinan sampai akhir untuk tahun BCA, ini? Baik. Kalau kemungkinan sampai akhir tahun ini, BRI sideways karena fundamentalnya labanya mulai bagus, sudah mulai naik. Kuartal per kuartal yang tadi saya sampaikan, sekitar 4.200 sampai 4.500 sampai dengan akhir tahun ini. Akan sekitar sini-sini aja. Berarti masih bergerak sideways ya, Mas ya? Ya, Mas ya? Iya. Iya. BCA? Nanti begitu untuk BCA sama kurang lebih masih sideways di sekitar sini aja. Menurut saya di sekitar 9.200. 9.200. Berarti sekitaran 8.600 sampai 9.200 gitu ya, Mas ya? 9.200. 9.000 sampai 9.200. Ya, saat ini sebenarnya udah turnover-nya kan dari 7.000 ya, 7.300. Saat itu saya juga diulas itu di waktu BCA tuh masih di 7.300. Jadi sebenarnya kalau dengan harga saat ini dan fundamental saat ini BRI 8.600 ini nggak murah, nggak tinggi, nggak rendah.
Jadi kalau Anda trading di 8.600 kemungkinan akan sideways-nya lama. Mhm. BRI juga kalau Anda saat ini masuk di 4.000, kemungkinan sideways-nya di sini-sini aja lama. Ya. Karena ini harga tengah, nggak tinggi, nggak murah. Kecuali Anda beli BRI 3.700 dan BCA 7.000. Mhm. Jadi kalau ya kemungkinan naiknya nggak begitu banyak, karena sudah naik. Iya, iya, iya. Jadi bergeraknya agak datar gitu ya, Mas ya. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat juga Mandiri, ini sebenarnya teknikalnya menarik. Mhm. Kalau menurut saya ke 5.200, 5.000, 5.200 sampai dengan akhir tahun. 5.000 sampai 5.200. Di antara perbankan itu, Bang, Himbara. Yang menarik sebenarnya yang mana nih, Mas nih? Mandiri, BRI, BNI, Kalau saya BRI, BRI. semuanya menarik. Mhm. Tapi yang paling Cuman kalau saya oke gitu. yang paling menonjol menurut saya BRI. Kenapa? Baik, tidak mudah untuk bikin laba 60T. Satu. Hmm. Kedua, dia ini mempunyai struktur ekonomi yang sangat kuat. Eh, Kompetitornya di bidang UMKM level mikro itu dia rajanya sudah. Iya. Jadi kalau kita bicara growth, dia itu sudah hampir pasti Mhm. tetap akan growth. Karena saingannya secara saingan dia Tidak ada. sudah merajai. Iya. Kemudian yang kedua, dengan siklus bisnis yang sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya dia tetap strong. Mhm. Kemudian yang ketiga, struktur manajemennya solid. Kemudian yang keempat, saya melihat dia sudah melakukan banyak antisipasi supaya NPL-nya tidak naik. Salah satunya dengan melakukan pencadangan yang tinggi di awal tahun. Hmm. Kalau pencadangan sudah tinggi di awal tahun, NPL-nya turun. Artinya apa? Tahun depan, tahun-tahun berikutnya, kalau pencadangannya tidak sebanyak tahun ini, ya berarti labanya yang naik. Hmm. Baik, baik. Kita ke pertanyaan kedua ya, Mas ya. Oke, siap. Silakan. Dari Muhammad Syahrianto 3672. Kinerja laba Himbara kuartal ketiga turun kecuali BTN yang bisa cetak cuan nih, Mas. Angin segar Oke, penurunan suku bunga akan berdampak seperti apa, Mas? oke, baik. Tetap sama. Cost of fund turun, laba naik. Kalau fundamental naik, berarti ada katalis namanya. Katalis positif. Hmm. Sehingga apa? Investor pede lagi untuk beli. Harga Hmm. sahamnya naik. Hmm. Termasuk ke semua bank. Bank gede ya, Big Four ya. Yep, BCA, Mandiri, BNI, BRI. BRI. Itu juga sama. Katalisnya fundamental recovery. Hmm. Fundamental recovery, laba kembali naik, fundamental kembali bagus, solid, Hmm. lebih solid lagi. Investor pembek dengan lebih percaya diri, harga sahamnya naik. Hmm. Oke, untuk BTN itu ya, Mas ya. Ya, Oke. termasuk Pertanyaan, BTN dan termasuk bank-bank yang lain. ya, Jadi 4 bank sekaligus yang yang saya besar jawab. tadi itu ya. Ya, cuman kalau begini, BTN ini eh, beda-beda sama yang bank-bank tadi karena bukan buku Hmm. 4. Hmm. Cuman secara logikanya sama, kira-kira seperti itu yang saya ingin sampaikan. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas, dari Hutama Prayoga 1112. Mau nanya nih, Mas, soal BTPS. Laba dari Oke, kuartal 1 hingga ketiga 2025 naik nih dibanding periode yang sama tahun lalu. Apakah BTPS bisa jadi rekomendasi, Mas? baik. Tergantung Anda niatnya investasi atau trading. Kalau Anda Oke. investasi, eh, disclaimer, saya mungkin lebih suka yang Big Four ya. Mhm. Karena memang secara dividen udah sangat menarik. Jadi kita mempunyai margin of safety yang lebih tebal. Margin of safety dari selisih nilai intrinsik dikurangi dengan harga pasar. BRI punya nilai margin of safety-nya itu saat ini udah sekitar 12%. Dengan Mhm. perbankan jarang-jarang bisa dapat seperti ini. Jadi kemungkinan dia bounce juga naik ke 7.000 itu menurut saya sangat mungkin. 6.000 sangat mungkin. 6.500 sangat mungkin. Jadi kalau betul-betul fundamental recovery dia akan ke 7.000. Kalau kita bicara jangka panjang dari 5.000 ke 7.000 itu sudah naik 50%. Nah, apakah BTPS kalau secara track record memang Big Four Bank lebih menarik Ya. daripada BTPS.
Jadi kalau saya pribadi, saya juga memikirkan juga salah satunya dividen. Kenapa? Bisa aja saham itu nyungsep. Kalau sahamnya nyungsep, saya masih punya bantalan, setidak-tidaknya saya di backing 8% setahun. Jadi dengan backingan 8% setahun, ya hitung-hitung deposito kali 2 aja. Ya. Jadi ada bantalan empuk kita untuk safety kita. Kemudian bagaimana untuk teknikalnya? BTPS ini sideways. Saya pribadi kurang merekomendasi. Kurang direkomendasi. Kenapa, Mas? Karena belum ada katalis. Memang dia labanya sama kayak BCA. Mhm. Tidak rugi kan, tidak turun. Iya. Tetapi katalisnya masih kurang. Oke. Katalis untuk menaikkan performanya masih kurang. Sehingga ya kita lihat flow-nya belum ada. Intinya itu. Kalau kita mau trading, salah satunya kita harus melihat flow. Dengan dibuktikan apa? Salah satunya dalam bentuk teknikal. Kalau menurut saya flow BTPS belum ada. Oke. Buktinya apa? BRI, BNI, Mandiri, BCA naik, BTPS kan nggak naik. Iya. Sideways. Sideways. Ya. Oke, Saran deh. saya Jadi kurang menarik gitu bisa ya, Mas ya? dipertimbangkan ke saham bank yang lain. Oke. Tidak di BTPS dulu gitu ya, Mas ya? Karena Nah, ya, kalau katalisnya belum ada. ya masih belum ada katalis Iya. menurut saya. Oke deh. Pertanyaan terakhir Kalau nih, Mas nih. Iya, baik. bagaimana, Mas? Ya, kalau fundamental berarti kita kan investing Mhm. untuk melihat katalis yang akan muncul nanti supaya teknikalnya menarik sehingga ada flow. Saat ini masih belum ada, masih didominasi Big Four Bank juga karena dia udah turunnya lebih dalam kan. Jadi Mhm. recovery-nya juga akan lebih kuat nanti. Iya. Oke. Ya, silakan. Next Ya. pertanyaan silakan. Oke, terakhir nih ya, Mas ya. Ya, jadi apakah bank-bank di Indonesia ini sejauh ini akan bertahan, Mas? Beradaptasi atau bertransformasi di tengah transisi kebijakan moneter dan digitalisasi industri? Bagaimana, Mas? Baik. Menurut saya, Mhm. yang saya mau jawab, banking ini setahu saya ya, ini Mhm. salah satu industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja selain sektor padat karya. Mhm. Baik, dengan digitalisasi ini, tentu bank juga akan harus menyesuaikan diri nanti. Walaupun dia menyerap tenaga, apakah akan PHK atau tidak PHK, saya tidak tahu. Mhm. Apakah akan dialihkan tenaga kerjanya dalam bentuk divisi lain, saya tidak tahu pasti. Tapi yang saya lihat secara pola sebelum-sebelumnya, mereka ini selalu bisa survive dalam segala kondisi. Jadi sehingga saya yakin mereka akan bertransformasi menyesuaikan zaman. Itu ini. Oke. Ya, jadi mereka tetap akan bertahan ya, Mas ya. Dalam Pasti, kondisi geopolitikal yang seperti apapun gitu ya, Mas ya. Naik turun pasti, udah hal yang biasa, tapi fundamental benar, mereka tetap kuat. Seperti itu ya, Mas ya. benar, benar. Oke, terima kasih Mas Said. Webinar kita kali ini cukup menarik. Mudah-mudahan ke depan akan memberikan insight yang bagus untuk sahabat kabar bursa. Terima Oh kasih iya, ya, Mas ya. siap. Terima kasih Bu Nila dan Kabar Bursa dan Bapak Ibu yang menonton. Kalau mau yang di Medan bisa datang ke kantor kalau mau diskusi. Oke. Di kantor Mirai Aset, saya Ya, Mirai Aset Medan, nanti silakan datang aja. oh di Terima kasih. Medan gitu ya, Mas ya. Iya, Oke, Mas Said, terima kasih banyak, sehat selalu ya, Mas ya. siap. Terima kasih Bu Iya, Nila, baik. terima kasih Bapak Iya, Ibu yang sudah sama-sama. Baik, menonton. sahabat kabar bursa. Sekian webinar kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di webinar minggu depan dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih.